Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Taqallal azim, amma ba'du. Bapak Ibu sedherek jamaah pengaosan rahimakumullah. Monggo wonten ing kesempatan minulya menika kita ngunjukaken raos syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dene dalu menika wekdal menika kula panjenengan sami tasih pinaringan kanugrahan ageng arupi nikmat sehat. Mugi-mugi nikmat ingkang dipun paringaken Allah Subhanahu wa taala dumateng kula panjenengan sami saged dipun manfaataken kangge pados keridhoanipun Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam mugi tansah kudhatu dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumrambah dumateng keluarga, para sahabat lan kaum muslimin muslimat. Lan mugi-mugi kula panjenengan sami pikantuk syafaatipun benjang wonten ing yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak lan sedherek seniki pun tanggal 28 nggih Zulqa'dah, berarti sebentar lagi memasuki bulan Zulhijjah. Bulan yang istimewa ya, diantaranya karena ini ada peristiwa besar yang merupakan salah satu hari besar bagi umat Islam, yaitu Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Kurban atau Hari Raya Haji. Insyaallah mudah-mudahan nanti kita bisa menjumpai, bisa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala apa yang diperintahkan kepada kita. Maka dari itu izinkan pada kesempatan ini saya sedikit menyampaikan salah satu kewajiban kita, ya, sebagaimana hadis yang sangat terkenal, hadis Bukhari Muslim, bunyal Islam ala khomsin. Agama Islam itu didirikan atas 5 pilar, 5 hal. Apa itu? Yaitu yang pertama adalah persaksian tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasul Allah. Kemudian yang kedua mendirikan sholat. Yang ketiga membayar zakat. Nah, yang kelima adalah haji ke Baitullah, ya. Yang keempat puasa di bulan Ramadan. Yang kelima adalah haji ke Baitullah. Ini merupakan 5 pilar agama Islam: syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Syahadat sampun nggih Bu nggih. Salat sampun nggih. Yang ketiga syahadat, salat, zakat sampun nggih. Sebagian mungkin nggih. Zakat. Kemudian puasa sampun wingi nane ya.
bulan sedurunge Syawal Ramadan. Nah, yang kelima adalah haji. Ini rukun Islam, penyangga Islam. Yang harus ada pada Islam adalah 5 hal ini. Maka kita hendaknya berusaha untuk melaksanakan, mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya ini. Maka tadi saya mengutip pesan Allah dalam surat Al-Imran ayat 97, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Jadi ini ibadah haji memang ada catatan di belakangnya, man istata'a ilaihi sabila, yaitu bagi yang sanggup atau yang bisa mengadakan perjalanan ke Baitullah. Berarti yang belum sanggup, yang belum bisa, yang belum istita'ah melakukan perjalanan haji, ya berarti belum berkewajiban. Kemudian Allah menyampaikan, mentaukidkan, menguatkan pada ayat 97 Ali Imran ini, wa man kafaru fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji dalam hal ini, maka sesungguhnya Allah adalah maha kaya, yaitu tidak memerlukan sesuatu apapun dari semesta alam. Jadi kalaupun misalnya karena sesuatu hal tidak bisa memenuhi ibadah haji, maka itu dimaklumi. Yang menjadi masalah adalah jika kemudian dia sudah memiliki berkemampuan, sudah bisa melakukan perjalanan dan sudah sanggup mengadakannya, tapi kemudian dia mengingkarinya. Maka kata Allah, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah ini maha kaya. Jadi tidak membutuhkan apa-apa. Allah ini tidak membutuhkan apa-apa dari kita. Tidak membutuhkan apapun dari alam semesta ini. Karena alam semesta ini semuanya termasuk kita adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dan jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kemarin pada khutbah Jumat di Mujahidin saya sudah menyampaikan beberapa hikmah atau manfaat atau ibroh atau pelajaran yang bisa kita ambil dari ibadah haji. Karena ini harus menjadi prioritas bagi kita, karena ini termasuk rukun Islam seperti yang tadi saya sampaikan dalam sebuah hadis yang sangat populer dengan beberapa redaksi yang mungkin ada berbeda, tapi intinya sama, yaitu mengenai 5 pilar agama Islam atau yang kita sebut dengan rukun Islam. Nah, kali ini saya akan menyampaikan sedikit mengenai hakikat ibadah haji yang kita lihat dari masing-masing gerakan atau masing-masing amalan atau perjalanan haji itu sendiri. Ini sebagai tambahan wawasan pengetahuan bagi kita, karena saudara-saudara kita ini sudah berangkat seminggu yang lalu. Bagi yang dari Majenang ini kloter 26 dan 27 seminggu yang lalu pas ini. Sekarang hari Senin. Nah, hari Senin yang lalu saya ikut mengantarkan ya, baik yang di Mujahidin kloter 26 maupun kloter 27. Ini kemarin kebetulan berangkat melalui Masjid Baitul Salam Sidarja. Nah, saya Pak Saiful dan teman-teman kebetulan ikut mengantarkan, termasuk jamaah kita, Bapak Dakim beserta Ibu. Kita doakan mudah-mudahan sehat, lancar dan bisa kembali pulang dalam keadaan sehat, menjadi haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, apa saja yang dikerjakan pada saat haji? Nah, ini khususnya yang di Mekah. Nah, prosesi ibadah haji itu kan dimulai
mulai tanggal 8 persiapan ya, kemudian 9, 10, 11, 12. Yang pertama adalah berpakaian ihram. Berpakaian ihram. Maknanya apa jemaah sekalian? Pakaian ihram ini berpakaian terdiri dari selembar kain putih tanpa jahitan. Bagi bapak-bapak atau laki-laki, yaitu agar manusia menjauhi sifat sombong di hadapan Allah, karena semua manusia sama, yang membedakan adalah ketakwaannya. Maka pada ayat haji itu ada ayat di belakangnya, fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah kamu dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Jadi pakaian mungkin kita sekarang mungkin beda-beda ya. Sekarang ini ada yang batik, ada yang doreng kayak tentara, ada yang kaosan, ada yang jaketan, ada yang macam-macam. Besok kalau naik haji ini pakaiannya ihram hanya selembar saja, gubat begitu ya, atas dan bawahnya. Nah, ini diantaranya. Nah, pakaian seperti ini dikenakan setiap muslim dalam keadaan menghadap Allah, yaitu ketika meninggal atau ketika wafat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini sebagai simbol, sebagai tamsil agar kita mengambil ibrah atau pelajaran. Nah, simbol kita untuk meninggalkan baju biasanya kemudian mengenakan pakaian ihram yang hakikatnya adalah meninggalkan kebiasaan-kebiasaan tercela, baik yang dilakukan oleh anggota badan, panca indera maupun oleh hati kita. Ya, meninggalkan baju kebiasaan kita sehari-hari. Mungkin kalau kita mau maksiat kan nggak mungkin pakai baju koko, nggih. Nggak mungkin pakai baju putih, mungkin pakai kaos, pakai celana yang agak sobek-sobek. Misalnya berbuat maksiat misal. Sehingga kita ini meninggalkan pakaian-pakaian yang demikian itu. Ya mungkin banyak dosa, penuh rasa iri, dendam, ujub, takabur, riya, sombong, prasangka buruk kepada orang lain dan lain sebagainya. Ini kadang-kadang kan kita merasa hebat karena pakaiannya ya, pakai jas, pakai dasi, sepatunya meling, disemir, wah, luar biasa. Kita merasa hebat. Nah, ini kita tanggalkan, kita tinggalkan, berganti menjadi pakaian ihram. Nah, demikian pula sifat-sifat yang lain yang merupakan simbol dari perbuatan yang tidak baik. Nah, ini yang pertama adalah pakaian ihram. Kemudian yang kedua, ya, ini ada yang namanya wukuf di Arafah. Di padang Arafah tidak ada perbedaan antara satu manusia dengan yang lain. Tidak ada perbedaan antara pejabat dengan rakyat biasa, pengusaha dengan rakyat biasa dan lain sebagainya. Di mata Allah semuanya sama. Yang membedakan apa? Hanya amal perbuatannya masing-masing. Nah, maka di sana ini mengandung pelajaran. Yang pertama, yang dinilai Allah adalah hati kita. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu lan sedaya, yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya bukan luar dari kita. Jasad ini adalah merupakan gerak dari apa yang diperintahkan oleh hati kita. Jadi Allah tidak menilai kepada fisik kita, luar kita, tapi Allah menilai kepada hati kita. Nah, yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah kita masih mempunyai dosa syirik yang tersembunyi? Nah ini hendaknya dihilangkan.
Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika. Jadi memenuhi panggilan Allah ini menjauhi kemusyrikan, hanya mengesahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diantaranya. Nah, di sana juga mengandung pelajaran apakah amal kita telah kita perbaiki dengan keikhlasan. Jadi kita ini kalau masih mengharapkan pujian, masih mengharapkan pangalembono dari sesama manusia, berarti keikhlasan kita belum seperti yang diharapkan. Maka jemaah sekalian, dengan peristiwa wukuf di Arafah ini memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada kita. Apa arti wukuf? Wukuf itu artinya berhenti, ya, wakaf, berhenti, mandek, tidak bergerak. Jadi semua jamaah itu dalam posisi semuanya berada di tenda masing-masing, ya, tidak dalam keadaan perjalanan, tidak dalam keadaan melakukan aktivitas. Di mana berdiam diri sejenak di area tanah yang sangat luas, yaitu di Arafah, yang konon tempat ini adalah tempat bertemunya Nabi Adam dan Hawa. Nah, dalam ibadah haji, wukuf berarti berada di padang Arafah untuk apa? Berzikir dan berdoa kepada Allah. Jadi mulai berduhur nganti sore kon pada zikir, kon pada donga maring Gusti Allah. Nanti enteng dongane pokoknya donga apa maning, nggih. Karena waktunya cukup lama. Nah, kalau jenengan sampe kadang-kadang donga setengah jam nggih. Donga apa maning nggih ya, wis kabeh kayane ditokna kabeh dongane. Nah, doa-doa yang dipanjatkan termasuk diantaranya yang diijabah, yang makbul adalah di padang Arafah ini. Dan ini pula yang membedakan antara haji dan umroh. Wukuf. Jadi kalau tidak wukuf itu bukan haji. Maka orang-orang yang sakit itu, ya meskipun di ambulan, dia akan diampirkan ke Arafah. Namanya apa itu ya haji ya? Kalau lagi sakit itu istilahnya. Cuma nggak bisa ketemu kita, mungkin ada tempat khusus di sana. Orang yang di ambulan mungkin karena tidak bisa melakukan aktivitas sebagaimana biasanya, dia tetap diampirkan di Arafah untuk melakukan wukuf walaupun hanya sejenak, tidak lama. Kalau yang lain banyak yang bisa dibadalkan atau bisa diwakilkan. Nah, kalau wukuf ini tidak bisa. Nah, begitu utamanya sehingga para jamaah yang tidak sempat berada di tempat ini belum dianggap telah melaksanakan ibadah haji. Dia harus mengulangi haji lagi tahun depan kalau tidak ikut wukuf. Nah, inilah diantaranya mengajarkan kesadaran manusia akan status kemanusiaannya sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Manusia harus hidup bersama orang lain dan siap untuk bekerja sama. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kemudian yang ketiga di dalam haji itu ada namanya tawaf. Nah, apa itu tawaf? Tawaf itu artinya mengelilingi Ka'bah. Berapa kali? 7 kali emang ya, sebanyak 7 kali. Tawaf adalah simbol perjuangan manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah, menyatukan hati, pikiran, dan pasrah kepada Allah, dan menuju ke arah satu titik dari mana mereka berasal dan kemana mereka akan kembali. Titik itu tidak lain adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tawaf juga mengandung pelajaran agar kita keluar dari lingkungan manusia yang buas, kemudian masuk ke dalam lingkungan ilahiyah yang penuh dengan kasih sayang, saling menghargai dan saling menghormati. Nah, tawaf ini karena di Ka'bah merupakan simbol persatuan umat Islam. Kesanalah seluruh umat Islam menghadap dalam sholat.
Nah, inilah potensi dasar yang sangat kuat bagi adanya persatuan umat Islam yang meniadakan fanatisme atau ananiyah atau fanatisme kepada golongannya. Nah, di sana itu jamaah sekalian banyak yang berpindah mazhab ketika tawaf, karena mengelilingi Ka'bah ini bersama-sama bareng-bareng karena tidak bisa menghindarkan diri dari persentuhan fisik, senggolan. Yang tadinya di sini batal, di sana jadi tidak batal. Nah, kecuali kentut. Kalau kentut itu kan tidak ada perbedaan di kalangan ulama. Jadi kalau lagi tawaf kemudian ngentut itu harus berhenti, wudu dulu lalu melanjutkan. Tadi udah berapa putaran, misalnya sudah 1, 2, nah yang ketiganya kok keluar angin, ngentut, maka dia wudu dulu kemudian melanjutkan, berarti yang keempatnya. Tadi sudah 3, berarti yang keempatnya. Nah begitu seterusnya sampai dengan selesai. Nah niki. Kemudian nomor 4 ini sa'i ya. Sa'i itu lari-lari. Dulu ibunya Ismail atau istri dari Nabi Ibrahim ya. Siti Hajar apa Siti Saroh niki sing lari-lari? Siti Hajar apa Siti Saroh, Bu? Siti Hajar nggih. Siti Hajar lari-lari itu kan ada lagunya Nasidaria dulu. Dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Ini luar biasa. Dulu nyari air untuk Ismail yang nangis. Nangis tiada henti karena kehausan. Ibunya nyari air, orang nemu-nemu. Bahasa nemu kalingane nangaring ngisore Ismail, yang kemudian itu dinamakan air Zam-Zam. Air Zam-Zam. Nah, Zam-Zam itu artinya kumpul ya, karena airnya itu waktu keluar belarang-belarang, akhirnya Zam-Zam, Zam-Zam, Zam-Zam begitu. Kumpul. Sehingga bisa untuk minum dan seterusnya, bahkan airnya sekarang ini masih mengalir. Air terbaik sedunia yaitu air Zam-Zam. Nah, dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Sofa artinya kesucian. Nah, Marwah artinya ideal atau memiliki harga diri ya, ideal. Jadi sa'i mengandung pelajaran kepada kita. Yang pertama, dalam menjalankan tugas selalu ke arah hal-hal yang positif, yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Ini pelajarannya. Kemudian yang kedua, sa'i juga mengisyaratkan keharusan berjuang keras, penuh pengorbanan dan keikhlasan jika ingin mendapatkan sesuatu. Manjada wajada. Barang siapa yang sungguh-sungguh, maka dia akan sukses, akan memperoleh. Kalau orang dulu kita bilang berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kalau kata Allah dalam surat Al-Insyirah itu, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra ya. Jadi setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Ya, tadi malam saya sebelum tidur sambil dengerin itu tausiahnya MH tentang ini. Jadi di dunia ini kalau nggak ada kesulitan ya nggak enak, nggak nyaman. Lah kenapa kok Allah menciptakan kesulitan? Kenapa kok Allah menciptakan penderitaan? Agar orang bisa menikmati kenikmatan. Kalau tidak pernah ada penderitaan, maka orang tidak pernah bisa merasakan sebuah kenikmatan. Jadi sesudah kesulitan ada kemudahan. Diulangi lagi, ditambahi lagi oleh Allah.
Sesudah kesulitan pasti ada kemudahan. Maka bagi kita yang sedang mengalami kesulitan, jalani dengan sungguh-sungguh, nanti akan ada, kata anak-anak muda sekarang itu, indah pada waktunya. Wah, ini. Jadi ini sa'i merupakan mengibaratkan demikian antara lain. Nah, sa'i juga mengibaratkan manusia dalam menjalani kehidupan dengan jiwa yang tegar, dengan menjaga kesucian jiwanya, sehingga tidak menghalalkan segala cara, sebagaimana Siti Hajar yang berlari dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah merupakan usaha untuk mendapatkan air. Kula jenengan sami seniki wis ora perlu golet banyu adoh-adoh nganah-nganah. Nah, maring dindi banyu pirang-pirang malah kadang-kadang melewet luber nggih. Nah, ini antara lain hikmah dari lari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah yang disebut dengan sa'i ini. Lalu yang berikutnya jemaah sekalian, itu ada melontar jumroh. Nah, melempar jumroh, melempar kerikil itu ya kerikilnya kecil-kecil, nggak usah gede-gede, jenengan mriko kerikilnya gede-gede mbok abot golek gawa cilik wae ya. Nah, ini simbol dulu waktu setan menggoda Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi ketika Ibrahim mau menyembelih anaknya Ismail, itu digoda oleh iblis, lalu dilempar. Ya, lemparannya Nabi kan beda dengan lemparannya kita ya. Kalau kita kan mungkin tidak bisa melempar iblis. Nah, ini simbolnya. Maka ini besok peristiwa di bulan Zulhijjah ini antara lain ada ibadah kurban. Nah, monggo ingkang nggadahi kemampuan pinten mangkin iki 2.900.000. Nah, niki alhamdulillah teng MI pun setunggal sapi wau kula update terakhir niki. Jadi satu anak itu ada yang sudah nyelengi 3 jutaan itu ada. Karena tiap hari itu bawa untuk infak kurban namanya. Jadi nanti kalau bisa tahun depan mungkin bisa lebih banyak. Tahun ini tadi saya update sudah 1 ekor sapi. Jadi udah latihan kurban tapi kurban temenan. Itu. Nanti mudah-mudahan nanti bisa diupdate lagi, bisa 2 ekor sapi nanti. Kalau misalnya ada 10 yang daftar, berarti yang 3 mungkin nanti gemblok akan kali mriki nggih. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, melontar jumroh. Nah, ini ya unik nggih. Ana ibadah kok mbalangna krikil niku nggih. Yaitu melempar batu di 3 tempat di Mina, masing-masing 7 kali pada tanggal 10 Zulhijjah ya. Melempar 7 batu yang disebut dengan jumroh Aqobah atau kubro. Nah, tanggal 11 dan 12 mereka wajib melakukan di 3 tempat, yaitu Ula, Wusta, dan Aqobah. Jumroh adalah simbol perjuangan manusia untuk membersihkan hati dan membuang serta melempar sejauh-jauhnya kecenderungan egoistik, yaitu egois manusia, ananiah manusia, seringkali menyesatkan bahkan menyengsarakan manusia dan bahkan orang lain. Jadi kita ini kan sering egois,
Menungsa kan cenderung egois, mementingkan diri sendiri. Egois ketemu egois, niku kan. Nah, niki nek egois ketemu egois, anania ketemu anania ya wis angel kon klop. Nah. Jadi kayak apa nggih? Kayak rel niku nggih. Ki wis ngongkar dewek karo dewek ya. Karena manusia itu satu kepala bisa satu pendapat. Nah, melontar jumroh merupakan pertanda mengusir setan yang menggoda Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail dan Siti Hajar. Artinya setiap jamaah haji harus selalu berusaha mengusir godaan setan. Karena setan itu menggoda di mana saja, tidak hanya di jalan, tidak hanya di pasar, tidak hanya di tempat-tempat maksiat, termasuk di masjid, bahkan termasuk jamaah haji yang sedang melakukan haji itu terus digoda oleh setan. Nah, melempar jumroh ini memberikan simbol pelenyapan musuh nyata yang abadi dalam diri kita, yaitu nafsu setan. Inna syaiton lakum aduwwum mubin. Setan ini adalah musuh yang nyata bagi kita. Bahkan dalam Quran surat Yusuf ayat 53 disebutkan innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu senantiasa mengajak kepada tindakan-tindakan yang buruk. Ini nafsu. Jadi menungsane orang dari nafsu ya orang bisa berbuat jahat, tidak berbuat maksiat. Karena manusia punya nafsu, maka dia bisa berbuat maksiat. Kalau malaikat itu tidak punya hawa nafsu, malaikat tidak tertarik pada makanan. Panganan enak kayak apa, malaikat orang tertarik. Malaikat tidak tertarik pada wanita cantik, orang gumun. Kalau manusia bisa tertarik, karena apa? Punya nafsu. Tapi nafsu juga bisa memberikan spirit, semangat kepada orang untuk bersemangat, karena apa? Punya nafsu. Suami istri orang dia nafsu, walau ya repot. Karena nafsu ini bisa mengarah kepada keburukan, juga bisa mengarah kepada kebaikan. Maka nafsu itu dalam istilah agama itu perlu dikendalikan. Mengendalikan hawa nafsu. Tidak dimatikan, tapi dikendalikan. Nah, hilangnya misalnya salah satu nafsu ini juga berbahaya. Orang sudah hilang misalnya saja rasa malunya, wis ora ndek isin. Nah, ini kan bahaya. Nah, dengan melontar jumroh ini memberikan simbol bahwa ini melepaskan diri dari kungkungan dari pengaruh hawa nafsu yang seringkali mengajak manusia kepada keburukan. Maka dengan demikian perbuatan melontar jumroh ini juga merupakan upaya melemparkan sifat-sifat yang tercela untuk membersihkan lahir dan batin kita. Sekarang kita ya yang masih bisa mengikuti syariat Nabi Ibrahim, ketika kita tidak naik haji ya ibadah kurban itu antara lain. Ibadah kurban itu kan simbol penyembelihan terhadap nafsu kebinatangan. Binatang itu kan nggak punya rasa malu, karena yang dipunya dia hanya nafsu. Nah, ini melempar jumroh atau melontar jumroh. Lalu di dalam haji itu juga ada yang namanya tahalul, cukur itu boleh sedikit saja, tapi boleh banyak. Nah, yang bagus itu yang banyak, artinya dicukur nganti
nanti gundul. Nah, itu lebih bagus. Nah, bagi jamaah haji setelah tahallul dengan menggunting atau mencukur rambut, berarti apa-apa yang semula tidak diperbolehkan ini menjadi boleh. Nah, dalam artian dia sudah boleh melakukan hal-hal yang tadinya tidak boleh. Nah, tahallul atau al-khulqu itu adalah memotong rambut, mengandung isyarat pembersihan, penghapusan sisa-sisa cara berpikir yang kotor. Jadi menungsa bersih atau tidak itu kan karena pikirannya Pak. Orang maju tidak itu karena pikirannya. Orang bersih atau tidak karena pikirannya. Orang harus dicuci otaknya, pikirannya. Wah, dulu banyak pejuang-pejuang Afghanistan diculik, dibawa ke Uni Soviet, dicuci otaknya, pulang sudah jadi komunis. Wah, ini luar biasa. Dicuci otaknya, cara berpikirnya dicuci. Ya, misalnya ini bocah cilik dikumpulna. Ini mencuci otak yang sederhana. Anak-anak, coba sekarang kalian minta uang kepada Tuhan kalian. Ya Tuhan kami minta uang. Dikasih apa tidak? Nah, tidak. Coba sekarang kalian minta uang kepada Pak Guru. Pak Guru, ya, berilah kami uang. Dikasih 100 ribuan. Anak-anak. Nah, bagaimana kalian dikasih apa enggak sama Pak Guru? Dikasih. Berarti Tuhan itu ada apa tidak? Kayak gitu. Enggak ada Pak Guru. Tadi saya minta juga enggak dikasih. Ya, itu cara sederhana mencuci otak. Belum yang lain-lain cara berpikir yang lebih dalam nanti dengan filsafat, dengan ilmu-ilmu teknologi dan sebagainya. Nah, tahallul ini memberikan tamsil ibarat ibroh orang untuk membersihkan pikiran yang kotor. Jadi pikiran ini harusnya isinya ilmu, maka yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Kalau akal pikiran tidak diisi dengan ilmu, ya diisi dengan yang lain. Dengan hal-hal yang lain. Tapi kalau diisi ilmu maka dia berbobot. Manusia itu kan hebat karena akalnya ini. Akal yang sempurna ya hanya manusia ini. Ini sedang dikembangkan teknologi yang saya tidak habis pikir, Pak. Di Cina itu sedang dikembangkan teknologi bisa menghidupkan orang mati. Saya lihat itu alatnya canggih sekali, tapi belum dicoba karena nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau itu, nggak ada yang mau, belum ada relawan yang mau diuji coba. Luar biasa ini teknologi. Oh, akal manusia itu. Kalau dulu hanya orang-orang sakti yang bisa malik sewu, sikis apa bisa? Saya bisa malik sewu nang YouTube. 1000 itu kan gambarnya, fotonya, suaranya. Karena apa? Karena perkembangan akal manusia. Nah, dengan tahallul ini jamaah haji mestinya menerapkan konsep kehidupan yang bersih, yang islami, tidak menyimpang dari etika dan norma agama Islam. Nah, ini sebagai tamsil, sebagai ibarat agar kita ambil petik hikmahnya. Kenapa cukur-cukur rambut barang main ngapa sih? Nah, kita sebagai orang yang beriman itu ya meyakini. Misalnya ada sesuatu yang tidak masuk akal bagi kita, dan ini pernah dialami oleh sahabat Umar bin Khattab. Sorry, aku kon ngambung Hajar Aswad watu ireng. Nah, ternyata ini yang ketujuh,
mencium hajar. Hajar itu artinya watu, aswad itu artinya ireng. Ternyata mencium hajar aswad ini pernah dilakukan oleh Rasulullah sehingga kemudian para sahabat mengikutinya. Andai kata Rasulullah tidak mencium batu ini, saya tidak akan mungkin mau menciumnya. Ya melu ngambung hajar aswad. Nah, ini merupakan simbol agar manusia selalu menjaga kesucian hati dan penyakit rohani, yaitu hawa nafsu dunia, tamak, rakus, iri, ujub, takabur, samhah, ria, munafik, ingkar janji dan lain sebagainya. Nah, ini yang merupakan sifat-sifat buruk manusia ini, ini mengikuti. Disunahkan seandainya bisa mencium hajar aswad, kalau tidak bisa ya memberikan isyarat saja, karena tidak semua orang bisa mendekati, bisa mencium hajar aswad ya. Apalagi banyak sekali ya, ini yang diizinkan oleh Allah saja yang diberi kesempatan untuk mencium hajar aswad, watu ireng. Nah, ini katanya merupakan batu terbaik di dunia. Luar biasa ini. Jadi jemaah sekalian, inilah diantaranya pelajaran kita hari ini, yaitu mengenai beberapa poin-poin ibadah haji. Nah, yang terakhir adalah biasanya kalau kita karena mengikuti haji dari Indonesia itu rata-rata hajinya haji tamatu, sehingga kemudian dia harus melakukan penyembelihan ya, kena dam, yaitu menyembelih kambing ya. Nah, kita yang berada di sini memenuhi panggilan Allah, mengamalkan antara lain surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Allah telah memberikan nikmat yang banyak, maka sholatlah kamu karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Nah, inilah yang menjadi penyemangat ini, termasuk saudara-saudara kita yang di lingkungan sini ini luar biasa. Ya banyak yang kagum lah, karena Al-Azhar korban kok bisa ke temen nanggonku wis siji ora ana. Ana siji anu wedhus ora rata. Nah, ini karena sudah membudaya, kita sudah membudaya. Jadi ibadah kurban tidak semata-mata karena orang kaya, tapi karena memang sudah diniati. Saya kira demikian jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Kalau nanti ada info tambahan dipersilakan. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.